hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Oke. Kita review sebentar ya. Ya kok. Tolong salah seorang menjelaskan apa itu benteng penjajah. Benteng. Benteng Takeshi. Benteng Takeshi. Benteng penjajahan adalah sesuatu yang masih menguasai dalam diri kita seperti dulu kita orang yang mudah takut atau yang tersinggung atau mempunyai akar kepahitan dalam kehidupan. Ya, seperti itu kok. Oke. Terus bedanya apa dengan ANT ya, kemarin kita yang belajar. Automatic Negative Thoughts. Pikiran-pikiran negatif yang otomatis muncul. Bedanya apa tuh? ANT. Mungkin cara respon yang salah, yang mungkin dari iblis yang kita izinkan untuk menguasai pikiran kita. Jawabannya gampang begini. ANT itu pikiran yang tiba-tiba muncul ya. Pikiran negatif tiba-tiba muncul. Wah, gawat nih. Besok aku mau makan apa nih gitu kan. Nah, itu pikiran yang sekedar muncul aja. Anda bisa menerima atau bisa menolak ya. Nah, sedangkan benteng penjajah itu sudah ada di dalam diri Anda. Nah, ini Anda harus bisa mengerti. Jelas ya bedanya ya. Kalau kan ada quotes ya bilang kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah dia bersarang di atas kepala kita ya. Martin Luther kalau nggak salah ya. Nah, sama ANT ini, pikiran negatif ini bisa tiba-tiba muncul kapanpun, tidak terduga, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari setan ya. Tapi jangan biarkan itu menjadi benteng penjajah. Oke, thank you ya. Anda sudah mengerti semuanya. Hari ini kita akan belajar menyembuhkan luka batin. Nanti kalau internet saya jelek, tolong langsung di-handle ya, Erik ya. Iya kok. Oke, nah sebelumnya saya mau tanya, siapa yang kira-kira punya luka batin? Punya. Ini sebelum kita masuk nih ya. Silakan angkat tangan. Punya ya. Nah, berita baiknya adalah setiap kita pasti punya luka batin. Wah, kok jadi berita baik gitu kan? Saya mau dari penjelasan nanti semua di sini ya. Saya mau kasih tahu bahwa setiap dari kita pasti punya luka batin. Apalagi kalau kita tidak punya informasi bagaimana untuk mengelola luka batin, ya dia akan bersarang gitu. Nah, berita baiknya sebenarnya kalau Anda tahu cara untuk menyelesaikannya, itu sangat gampang sekali menyelesaikannya. Katakan amin. Amin. Oke, ya. Wajah saya udah kelihatan di situ? Sudah kok. Oke, ya. Anda pasti merindukan saya kan? Oke, jadi harus ada wajah saya di sini. Kita langsung masuk nih. Menyembuhkan luka batin. Ya, kita harus percaya diri, kita harus mengasihi diri kita ya. Kalau kita tidak mengasihi diri kita, maka kita memproyeksikan orang lain itu nggak bisa mengasihi diri kita ya. Terutama pastinya mengasihi dengan cara yang benar ya. Saya mengasihi diri saya. Oke, menyembuhkan luka batin. Apa sih itu? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, ayatnya yang jelas ini Tuhan udah keluarkan banyak ayat ya, keluarkan banyak perintah untuk bisa mengelola luka batin ini disembuhkan dan menjadi penyembuh untuk orang lain. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, ayat di atas itu terdengar seperti luka batin, ya. Itu terdengar seperti permasalahan psikologis, permasalahan di jiwa, kepahitan, ya, kegeraman. Kemarin saya suruh tulis PR, ya, banyak di antara Anda yang menulis, ya, banyak yang kepahitan dan banyak yang kegeraman. Kegeraman dan kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Nah, ini ada 2 ayat, ya. Ayat yang atas 31 dan yang bawah 32. Tahu nggak Anda, kalau ayat 32 ini nggak akan terjadi kalau ayat yang atas ini ada di dalam diri kita. Kalau Anda penuh dengan kepahitan, penuh dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, maka ayat yang berikutnya ini loh, tetapi hendaklah kamu ramah. Gimana bisa ramah kalau kamu penuh kepahitan, kamu penuh dengan kemarahan, ya kan? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini nggak akan bisa, saudara, kalau ayat 31 itu masih menguasai diri kita. Oke. Next slide. Nah, ini kita lihat nih, pelajaran hidup kita, fokus di yang sisi kiri dulu, matematika, ya. Kita belajar matematika sejak usia 3-5 tahun, teman-teman, ya. Kita dikasih permen, mulai berhitung, wah saya dapat 1, 2, 3, 4 permen, ya. Anak balita itu udah belajar matematika dari usia 3-5 tahun. Mengenal angka dan berhitung, ya. Nah, biasanya pendidikan formal berakhir di usia 22 tahun. Ya. Jadi total pendidikan formal kita, pendidikan resmi kita itu biasanya 17-19 tahun. Namun seterusnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar matematika ini, ya, total itu 17-19 tahun. Makanya Anda jago. Dan juga sebagian orang jago ngibulin, ya. Nyari selisih, nyari cuan, orang bilang, ya. Dipakai dalam kehidupan ilmu matematika ini. Ya. Jadi, dampaknya apa kalau orang nggak pinter tentang matematika, salah kalkulasi. Ya. Hitung-hitungannya bodoh. Manajemennya bodoh. Buka usaha rugi terus, ya. Tidak bisa manage uang, dibohongi orang, ya. Nah, ini kita lihat nih. Matematika setiap dari kita itu belajar waktu belajarnya 17-19 tahun dan gunanya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang ke hal yang lain lagi. Nah, ini tentang relationship nih. Ya. Biasanya para jombloan suka nih. Ya, saya berbicara untuk diri saya sendiri juga, ya. Relationship. Nah, kita ini belajar relationship kapan sih? Waktu ada sex education. Nah, biasanya sex education ini 4-8 pertemuan. Siapa yang ngajarin? Bisa waktu kita di sekolah, ya. Waktu SMP, SMA ada BP, ya, guru BP. Dia ngajarin. Belajar anatomi seksual kita. Laki-laki punya alat seksual ini, perempuan punya alat seksual ini, dan fungsinya, dan bla 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 bla. Ini termasuk tentang relationship, ya. Nah, kita belajar sex education seumur hidup kita, saya usia udah 36 tahun, ya. Itu paling belajar sex education kalau orang normal 4-8 kali pertemuan. Nah, kemudian kita belajar lagi waktu bina pranika. Betul, ya? Nah, bina pranika ini 3-6 bulan sampai 12 bulan. Paling lama 12 bulan. Ya. Kemudian dari nasihat orang tua. Ini pun kalau benar, ya. Kalau enggak, orang tua yang udah penuh dengan kepahitan, dia akan mengajarkan tentang relationship berdasarkan pengalaman dia. Nah, kamu jangan cari yang miskin. Yang miskin itu pasti sengsara, gitu kan? Ya, oke lah. Itu hak setiap orang tua yang ngomong kayak begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Ya, banyak ya orang keadaannya memang sekarang lagi miskin. Tapi dia punya rasa tanggung jawab, dia punya keuletan, ketekunan yang tinggi, bisa jadi dia sekarang miskin. Tapi nanti kemudian Anda akan menyesal mungkin. Hanya karena kondisinya dia sekarang miskin, Anda tidak terima. Walau dia punya potensi, dia punya modal untuk menjadi sukses, ya, untuk menjadi kaya. Nah, jadi nasihat orang tua belum tentu benar. Nah, dampaknya apa? Kalau Anda punya pengetahuan yang sedikit tentang relationship, sedangkan Anda akan menikah dan menghabiskan waktu hidup Anda dengan pasangan Anda. Tapi kalau bekal pengetahuan Anda sedikit,
dampaknya nggak heran. Perselingkuhan, perceraian, broken home, ya, anak-anak yang broken, ya, orang tua yang nggak beres selalu menghasilkan anak-anak yang nggak beres. Dan itu circle-nya seperti itu terus, saudara. Anda bisa bayangkan ya, ketika Anda belajar seperti ini, Anda sedang berusaha memutuskan itu ya, lingkaran itu ya, kebodohan-kebodohan ini. Segala sesuatu nggak mesti kutuk ya, nggak mesti hal-hal spiritual. Tapi kalau pengetahuan kita minim, ya seperti itulah. Itu. Nah, itu tentang relationship. Ya, kalau Anda nggak mengerti, misalnya tiba-tiba kita diselingkuhin ya, harus kayak gimana? Nah, itu pengetahuan tentang relationship. Anda harus belajar, kita semua harus belajar, apalagi sebagai hamba Tuhan. Nah, sekarang tentang jiwa. Kalau tadi ya matematika kita belajar 17 sampai 19 tahun. Relationship kita belajar ya paling satu tahun lah. Orang umum itu 1 tahun belajarnya. Nah, sedangkan jiwa, bagaimana pelajaran tentang jiwa? Di bagian pojok kanan ya. Berapa lama kita belajar tentang jiwa kita ini? Ya kan? Ketika saya mengerti kebenaran ini, wah, ini parah nih. Benar-benar setan itu enggak kepingin kita ahli, kita belajar tentang jiwa kita. Supaya apa? Kalau kita nggak belajar tentang jiwa kita, makanya banyak yang sakit jiwa. Dampaknya apa kalau kita nggak mengerti tentang jiwa kita? Mudi, ya, yang sepele-sepelenya. Orang bisa mudi, hampa, terasa sepi dalam keramaian. Seile, luar biasa. Ada pembunuhan, depresi, gila, bunuh diri. Kenapa? Karena kita sedikit belajar tentang jiwa. Berapa banyak sesi sama konseling, sama konselor, ya? Berapa banyak kita di gereja itu belajar tentang jiwa kita, jiwa kita, jiwa kita. Padahal di dalam Alkitab banyak ya pengajaran tentang jiwa kita ini. Bagaimana kita bisa cerdas secara emosional ya, supaya emosional sehat ini. Nah, dari kemarin selama 2 minggu pelajaran yang saya ajarkan di sini sebenarnya ini belajar tentang jiwa ya. Anda belajar tentang jiwa Anda ya, jadi bisa melihat jiwa orang lain seperti apa. Oke. Nah, padahal teman-teman belajar tentang jiwa ya. Jiwa kita ini adalah kebutuhan primer manusia. Kita lihat sekarang, kebutuhan seorang Yosua itu kayak gimana? Kebutuhan jasmani saya harus makan 3 kali sehari ya. Kadang tengah malam saya suka lapar, saudara, jadi 4 kali ya. Pangan, sandang, pangan. Sandang ini pakaian. Pangan. Nah, tadi pakaian. Nah, saya butuh tempat tinggal. Saya ngekos, atau saya kontrak rumah, atau ikut orang tua, oke? Sandang, pangan, papan. Anda mengerti itu? Nah, kemudian kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, ini jarang dimengerti. Kebutuhan jiwa saya apa? Saya butuh dicintai, saudara. Katakan dicintai. Dicintai. Nah, Anda itu butuh dicintai. Nah, di sini saya kasih gambar plus ya. Ketika Anda dicintai, Anda mendapatkan sesuatu. Nah, masing-masing orang beda kebutuhannya. Ada yang kebutuhan dicintainya tinggi. Nah, saya mungkin dari diri saya, saya cek per hari saya bikin PowerPoint ini, kebutuhan dicintai saya ini tinggi. 3. Ya, kebutuhan untuk dicintai. Tapi ini kita dapatkan harusnya dari Tuhan. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan dipercayai. Ya. Selain dicintai, saya butuh untuk dipercaya. Yos, saya serahkan tanggung jawab ini ya. Kayak ini hari ini saya dikasih kepercayaan untuk mengajar di tempat ini. Wah, ternyata kebutuhan kepercayaan dipercayai itu saya kebutuhannya nilainya 2 plusnya ya. Kemudian rasa dimiliki. Wow, ya. Rasa dimiliki. Ini nilainya 2 buat saya. Kemudian rasa mampu ya. Kalau Anda punya anak ya, Anda harus tanamkan ini. Dicintai, dipercayai, rasa dimiliki, rasa mampu. Ayo nak, kamu bisa nak. Kamu mampu melakukan itu ya. Ini harus ditanamkan dari orang tua. Kemudian rasa berharga. Ya. Walaupun dia gagal, anak kita mungkin gagal ya. Kamu itu walaupun gagal, tapi kamu tetap berharga. Nah, ini kebutuhan yang sangat didambakan oleh setiap insan manusia. Ya.
Nah, seharusnya ini diberikan waktu masa kecil. Nah, ketika ini tidak kita dapatkan, maka muncul yang namanya berhala-berhala di dalam jiwa. Pengejaran akan ini. Dicintai, dipercayai, rasa dimiliki. Nah, pada kenyataannya, kita bukannya mendapatkan kebutuhan utama kita, malah kita mendapatkan dibenci, ya. Tulisan merah itu, -1. Saya nih, kalau nggak salah apa-apa, tiba-tiba dibenci, langsung -1. Ini yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Ya, karena Anda nggak pernah belajar ini semua, nggak pernah di breakdown satu-satu, ya. Jiwa saya ini kayak gimana sih? Terdiri dari apa sih? Serapuh apa sih? Sekuat apa sih? Di mana titik kelemahan saya? Di mana titik kekuatan saya? Makanya Anda itu jalan kemana-mana kayak mengalir, terluka, ya, senang sedikit, terluka lagi, ya. Ternyata kita adalah ini. Ketika disakiti, ya, dibenci, disakiti. Wah, disakiti, ya. Ketika saya disakiti, itu ternyata -2. Nah, ada yang lebih parah, saudara. Dikhianati, ya. Dikhianati langsung -3. Wah. Nah, jadi di mana munculnya berhala? Misalnya, buat teman-teman yang belum mendengarkan kemarin ya tentang berhala dalam hati manusia, ya Anda harus dapatkan kaset dan CD-nya, ya. Di linknya ada di Besom, ya teman-teman, mengenai berhala yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi kehidupan kita ini berbicara tentang pengejaran akan berhala. Berhala kontrol, kuasa, penerimaan, ya, kenyamanan. Nah, berhala ini munculnya dari mana? Dari sini. Berhala adalah pengejaran akan kebutuhan kita. Kebutuhan yang tidak kita dapatkan. Oke. Yang mengerti tolong acungkan jempol. Oke. Nah, sekarang emosi manusia. Emosi adalah perasaan seseorang merespon sesuatu. Ya, jadi simple aja. Ini kita merambah area-area psikologi, ya, tapi psikologi terapan dan di dalam iman Kristen. Jadi saya bukan orang ahli di bidang psikologi. Dalam pelayanan saya akan rangkumkan, ya. Oke. Jadi itu pertanggungjawaban saya. Saya bukan orang yang ahli psikologi, tapi rangkuman dari pelajaran saya selama di lapangan selama ini. Oke, emosi negatif. Emosi itu tadi kan perasaan seseorang merespon sesuatu. Senang itu emosi bukan? Bukan. Senang itu emosi. Ya. Jadi emosi itu adalah perasaan. Perasaan seseorang merespon sesuatu. Ya, jadi bukan cuman hal-hal yang negatif. Nah, makanya nanti ada emosi positif dan emosi negatif. Jadi, senang itu adalah emosi positif. Ya. Terus kalau terharu emosi bukan? Emosi. Emosi. Ya, dia emosi positif atau negatif? Positif. Ya, tergantung ya, terharu Ya. apa gitu ya. Kalau mantan Anda tiba-tiba datang kasih kado, Anda bisa terharu ya. Nah, kemudian arahnya Anda mau jadikan itu positif atau negatif tergantung Anda mengelolanya ya. Ya. Bisa jadi balikan atau apapun ya. Oke, jadi ya kita akan belajar yang negatif ya. Karena kalau yang positif Anda pasti ngertilah bagaimana cara membatasi itu. Nah, yang parah adalah yang negatif. Yang negatif ini ada emosi takut, marah, sedih, rasa bersalah, dan pahit ya. Pahit ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin saya bisa deskripsikan kayak gabungan antara sedih, marah, kecewa, ya. Itu jadi satu numpuk tuh. Muncul namanya pahit nih. Nah, kalau udah pahit, berakar dalam diri seseorang, benteng penjajahnya itu biasanya terbuat dari besi baja ya, yang berlapis-lapis. Oke, nah bagaimana menangani emosi negatif? Nah, pertanyaan saya, emosi negatif ini merugikan atau kayak gimana? Merugikan. Kalau merugikan, kenapa Tuhan ciptakan kita memiliki emosi negatif?
Tidak merugikan ya, chat. Silakan untuk teman-teman tamu ya, kalau mau interaksi boleh buka mikrofon dan bisa tulis di chat ya. Ya, ini Tuhan bikin sebenarnya untuk pembimbing kita. Ya, Anda lihat preman, Anda takut, ya wajar, ya kan? Ada lihat orang tiba-tiba menodongkan pisau ya, tiba-tiba takut ya. Itu diproses di bagian di dalam otak namanya amigdala. Itu memproses rasa takut ya. Bayangkan kalau orang nggak punya rasa takut, kalau amigdalanya ya ada orang, jadi bagian di otak yang memproses rasa takut namanya amigdala. Dan ada contoh orang yang amigdalanya rusak ya. Dia dihadapkan sama orang yang nodong dia pakai pisau, itu udah rusak. Dia bisa bercanda-bercanda di tengah situasi dia lagi ditodong pisau. Jadi artinya apa? Takut kalau pada tempatnya itu berguna. Marah juga kalau pada tempatnya itu berguna. Tuhan kita, Yesus Kristus, melihat ada sesuatu yang nggak benar, marah. Betul kan? Nah, marah ini menjadi tidak benar, tidak baik, karena kita menjadi berdosa setelah itu. Ya, loh Pak, Tuhan Yesus marah. Dia Tuhan. Ingat, penghakiman, keadilan, harus kita serahkan ke Tuhan kan? Nah, kalau dia lihat bait Allah dibuat jualan, dibuat tempat korupsi ya. Kalau dia marah, dia membongkar meja penukaran uang, dia wajar, jangan ditiru. Tapi kemudian kalau Anda marah dan Anda menghakimi, Anda berusaha melakukan, ini opini saya pribadi ya. Ya sebaiknya jangan. Karena kecenderungan ya, orang yang punya masalah dengan kemarahan, biasanya kemarahannya akan selalu negatif. Kemarahannya akan disertai dengan dosa. Ya, saya salah satunya ya, orang yang belajar anger management, manajemen marah ya, bagaimana dikontrol. Tapi kenapa kita bisa marah sih? Ya, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan biasanya marah melihat ketidakadilan. Ya, nah ini marah-marah yang positif. Oke, sedih. Coba sebutkan contoh sedih yang positif. Di saat kehilangan seseorang. Ya. Saat kehilangan orang tua kita sedih ya. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya yang positif ya. Makanya Alkitab juga bilang lebih baik di dalam rumah duka ya. Pada waktu kita melihat seperti itu, kita diingatkan bahwa hidup kita sementara. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ ya. Ya, tapi sedihnya jangan berlarut-larut. Oke? Ya. Sedih lihat orang jatuh dalam dosa. Wah, ini sungguh mulia sekali nih ya. Sedih lihat orang jatuh dalam dosa. Ketika melihat orang-orang yang terhilang mungkin ya ini. Ketika melihat orang-orang yang terhilang dalam jalan kebenaran atau jalan yang terang. Cocok ini udah. Contoh-contoh calon gembala ya ini. Di chat ini. Thank you, luar biasa. Kemudian rasa bersalah. Ya, rasa bersalah kalau kita melakukan dosa dan Anda sudah kehilangan rasa bersalah, itu gawat. Tapi kembali lagi, kalau rasa bersalah memerintah hidup Anda dengan cara yang tidak benar, wah, Anda akan jadi bulan-bulanan dari emosi Anda sendiri. Kemudian pahit apalagi ya. Pahit. Banyak orang, banyak kasus pahit terhadap keluarganya sendiri. Terhadap mama, papanya, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara menangani emosi negatif ini? Maka Anda perlu kecerdasan emosi. Nah, saudara, saya teringat ya, untuk yang pahit ya, orang yang biasanya relationship-nya gagal, ini biasanya ada kadar pahitnya. Entah itu banyak atau sedikit ya. Anda tiba-tiba ditinggalkan oleh pacar ya, pacar yang tidak jelas, kayak jalangkung ya, datang tak diundang, pulang tak diantar ya. Nah, ini biasanya meninggalkan kepahitan. Betul ya? Yang senyum-senyum pasti tahu apa yang saya omongkan. Nah, juga kasus perceraian. Ini menimbulkan kepahitan, saudara. Nah, selama Anda tidak ambil action untuk menghilangkan itu, dia akan selamanya ada di situ. Menjadi yang namanya, kalau berakar dalam diri seorang apa? Kepahitan. Benteng penjajah.
Ya, kepahitannya, pahit yang lama-lama, kepahitan yang lama-lama itu jadi benteng penjajah. Nah, orang yang kayak gini, orang yang gagal dalam pernikahannya, biasanya perkataannya akan negatif. Wah, hati-hati lu nikah kayak begini, lu begini. Karena dia pakai kacamata yang bercermin dari dirinya sendiri, kemudian ngomong, ngasih, memproyeksikan apa yang dia alami ke orang lain. Nah, ini makanya harus dibereskan. Ya, ada orang yang begitu kepahitannya dengan masalah percintaan, dia bilang, makan tuh tai kucing, makan tuh cinta, makan tuh tai kucing gitu kan. Itu orang, ya maaf ya kata-katanya ya, tapi saya menjelaskan bahwa ini loh, sejauh mana kata-katanya, sejauh itu lukanya yang ada dalam dirinya. Maka kita perlu kecerdasan emosi. Apakah kedewasaan emosi kita bertumbuh sesuai umur fisik kita? Seringkali usia kita bertambah, tetapi saat memberikan respon, masih seperti anak kecil. Misalnya, usia fisik sudah 30 tahun, tetapi reaksinya seperti anak usia 5 tahun. Makanya ini harus belajar. Contohnya ya, kalau orang belum pernah belajar di area untuk bisa menerima penolakan, ya, sebenarnya waktu masih kecil, kita harus ngajarin ke anak kita. Ma, aku minta gini, Ma. Nggak seharusnya kita semuanya kita kasihkan ke anak kita, kan? Nah, kita harus mengajar, mencerdaskan emosi anak kita. Nah, ketika kamu, Mama tolak permintaanmu, kamu harus bisa menerima. Oh, ya, Ma. Ya, nggak apa-apa. Ternyata pilihanku salah, ya, Ma, ya. Gitu. Itu harus diajarkan sedini mungkin. Jadi pada waktu nanti dia bertumbuh, dia sudah terbiasa dengan penolakan. Nah, ada orang usia udah 30 tahun, tapi dia tidak terbiasa dengan penolakan. Pada waktu idenya macet. Apakah macet? Enggak. Enggak ya, oke. Berarti internetnya Hangga ya yang macet ya. Nah, pada saat dia udah usianya 30 tahun, dia presentasi dalam pekerjaannya ditolak, reaksinya bisa tiba-tiba kayak anak kecil. Nah, itu menunjukkan kedewasaan emosionalnya. Kedewasaan emosionalnya masih kecil. Nah, makanya itu perlu dipelajari. Ya, ketika Anda hamba Tuhan punya posisi kepemimpinan ya, Anda seorang gembala atau Anda punya posisi sentral, ketika kata-kata Anda tidak didengarkan, ya Anda harus lapang dada. Nah, di sini dalam pelayanan saya sering kali lihat orang dengan kedewasaan rohani yang masih kecil. Dia ditolak sedikit mutung, ya. Omongannya nggak didengerin, oke, aku keluar. Ini saya berbicara terhadap diri saya sendiri juga, Saudara. Kenapa saya bisa mengajar demikian? Karena saya sudah melewati prosesnya. Nggak mungkin kita jadi guru tanpa kita jadi murid terlebih dulu. Nah, teman-teman, ini pelajaran buat kita semua. Itu dalam hal contoh ya, ditolak. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita ketika kita ditolak? Ini kecerdasan emosi. Dan kita sudah belajar kemarin kan? Buat teman-teman yang mau belajar, ada linknya nanti di Besom ya. Kecerdasan emosi. Oke, ternyata prinsipnya simpel ya. Belajar kecerdasan emosi. Oke, saya ulang lagi ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi negatif ini ya? Takut, marah, sedih, rasa bersalah, pahit. Anda harus belajar kecerdasan emosi. Anda harus benar-benar menyerap. Kok aku tiba-tiba takut ya? Takutku ini apa? Oh, takut masalah ekonomi mungkin. Oh, takut masalah jodoh. Waduh, udah usia 36 tahun, saya belum punya istri. Wah, ngeri banget ya. Kalau dulu, saya nggak bisa kayak gini, Saudara. Ya, usia 36 tahun, saya belum punya pasangan hidup ya. Saya banyak menampung racun-racun ya, toksik-toksik ini, sampah-sampah ya. Masalah takut, saya ada masalah di area ini. Nah, sekarang saya belajar kecerdasan emosi. Saya belajar apa kata firman Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan mungkin saya masih perlu belajar. Dan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saya, mempersiapkan pasangan hidup saya. Jadi, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, waktu kita bisa cerdas emosi, maka masalah-masalah negatif, emosi negatif yang ada di samping itu bisa selesai.
Nah, termasuk juga teman-teman yang gampang marah, ya, yang gampang meledak-ledak. Coba tanya sama dirimu, hei, kowe iki nopo to? Ya, bahasa Jawanya ya. Kamu itu kenapa? Kok kamu itu marah? Kenapa? Oh, ternyata ada yang kamu inginkan tidak dapat, ya. Anda ngomong sesuatu ditolak. Jadi Anda di sini loh, meresponnya harus dengan cara yang cerdas. Oke, nah sekarang masuk ke prinsip inner healing. Sebenarnya gampang. Seperti luka jasmani, kalau kita terluka secara jasmani ya, pasti kita akan cari tahu jenis dan sumber lukanya. Ada hematoma, luka sayat, luka bakar, luka tusuk. Maksudnya apa? Berbeda jenis luka, berbeda jenis penanganannya. Betul ya? Kalau misalnya Anda kena ketusuk sesuatu dan itu sudah berkarat, gitu kan? Apa yang pertama kali Anda lakukan? Pasti Anda akan sterilkan supaya jangan sampai karat itu menimbulkan permasalahan yang lebih besar, bisa tetanus dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Anda harus mengerti lukanya itu di mana dulu. Nah, ini prinsip identifikasi. Identifikasi adalah yang paling penting. Kenapa kok aku ini gampang marah? Kenapa kok aku ini begini begitu? Identifikasi itu udah separuh perjalanan untuk sembuh, saudara. Nah, baru diobati sesuai jenis luka. Sama. Kalau Anda luka dalam jiwa Anda, makanya di awal tadi, sebelum kita masuk, saya tanyakan siapa yang punya luka batin. Wah, ini puji Tuhan, udah banyak yang angkat tangan. Begitu Anda mengerti bahwa diri Anda luka batin, luka dalam jiwa Anda, itu sudah separuh perjalanan. Karena Anda sudah setuju bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ini susah, saudara. Nggak semua orang bisa punya pengertian itu. Orang yang egonya tinggi, orang yang menurut saya orang yang bodoh ya, yang tidak bijaksana. Dia merasa dirinya itu baik-baik saja, padahal dalam dirinya orang-orang itu udah ngeluh itu, aduh, Yosua lagi, gitu kan. Ketika saya masuk dalam komunitas orang-orang langsung menghindar, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam jiwa Anda. Nah, sama dengan luka jasmani, luka jiwa itu tidak kasat mata, tapi kita harus cari tahu di mana. Ya, orang bisa kelihatannya bagus, pakai pakaian yang bagus, ganteng, cantik, ya rapi ya, tapi ternyata dalam jiwanya banyak luka. Jadi nggak kasat mata, akan muncul melalui emosi negatif yang datang mendadak. Ya, dalam kondisi stabil, dalam kondisi bagus, orang ini bagus, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang trigger, ada stresor. Stresor itu sesuatu yang mendatangkan stres ya, tekanan. Tiba-tiba muncul nih, waduh, lukanya itu muncul semua. Ternyata banyak ya. Nah, kenali setiap emosi nih, apa yang muncul dan cari tahu sumbernya. Datang ke pencipta kita untuk disembuhkan, karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Firman-Nya adalah obat bagi jiwa. Katakan amin. Amin. Simple ya. Jadi ketika Anda mendengar inner healing, ketika Anda mendengar luka batin, simple, dan Anda bisa dengan sangat mudah disembuhkan. Kenali lukanya, cari tahu lukanya, cari tahu gejalanya, ya, datang ke Tuhan, Anda menjadi sembuh. Kalau Anda tidak mengerti prinsip-prinsip ini, datanglah ke konselor. Datanglah ke hamba Tuhan yang Anda percaya. Dan kalau bisa, jangan lawan jenis ya. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki ya. Tapi gampang ternyata. Wah, ini berita baiknya ya. Tuhan Yesus yang memerdekakan. Tidak peduli Anda ini sudah puluhan tahun. Pak, saya tidak bisa mengampuni orang itu, Pak. Udah puluhan tahun. Saya mau kasih tahu, gampang disembuhkan. Oke. Nah, kita lihat dulu nih, 2 akar luka. Jadi para psikolog setuju, kalau namanya manusia, keberadaan saya ini bisa terluka sebenarnya akarnya 2. Kehilangan dan tertolak. Katakan kehilangan dan tertolak. Kehilangan dan tertolak. Jadi semua peristiwa yang negatif yang ada di dalam hidup kita ini, kalau diklasifikasikan, sebenarnya ada 2 jenis. Kehilangan dan tertolak. Coba pahami di dalam pikiran kita. Apa bedanya antara kehilangan dan tertolak? Kita masuk ke dalam contoh saja. Ya, kehilangan contohnya diselingkuhi. Apa yang hilang? Kepercayaan Anda. Kemudian Anda ditipu. Apa yang hilang? Ya, kalau ditipu uang, uangnya hilang. Dikhianati. Ya, ini berbicara kehilangan.
kematian orang tercinta, papa meninggal, mama meninggal, ya ini kehilangan. Ya ini akar luka ya. Jadi kita lagi belajar akar luka. Bangkrut. Tadinya Anda kaya, tiba-tiba Anda bangkrut, Anda di PHK, kehilangan ya. Kehilangan orang-orang yang disayangi, tertolak karena ditolak orang yang dicintai. Dalam, sedap betul. Ya, thank you Angga. Oke, kemudian cacat fisik. Ini kehilangan. Ya, orang lain sempurna, saya tidak punya tangan. Orang lain sempurna, bibir saya sumbing ya. Ini kehilangan yang sangat dalam, saudara. Harus dipulihkan. Kemudian direndahkan. Ya, kalau saya suami dan saya punya istri, kemudian istri saya merendahkan saya ya. Dalam kondisi mungkin saya lagi tidak bekerja atau apa ya, kemudian dia mengatakan sesuatu yang merendahkan saya. Itu ada sesuatu kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri ya. Jadi kita harus belajar ya, hati-hati ya dengan kata-kata kita juga ya. Direndahkan, dihina, dipermalukan, dibully. Padahal mungkin maksud kita bercanda, atau mungkin maksud kita itu sebenarnya baik ya, tapi caranya salah, ya tetap hasilnya salah. Oke? Ini bisa menghilangkan sesuatu dalam diri seseorang. Saya juga belajar banyak di sini ya. Pada waktu kita tahu maksudnya baik, ya pakailah dengan belajar untuk memakai cara-cara yang baik. Itu kehilangan. Nah, sekarang tertolak, bedanya apa? Diputus, diceraikan. Ya sama, kita juga bisa kehilangan, tapi ada rasa tertolak ya. Rasa tidak diinginkan. Kalau yang tadi kehilangan, yang satu ini tidak diinginkan, ditolak. Gue nggak mau lu, pokoknya nggak mau. Nah ini ternyata akar dari luka. Orang tua yang kabur ya. Orang tua kabur, orang tua yang meninggalkan kita, apalagi di masa-masa kita masih kecil, itu ternyata tertolaknya besar, saudara. Termasuk orang tua yang tidak berfungsi, anak-anak ini bisa punya tolak. Ya, bisa punya tolak. Anak-anak ini bisa punya rasa tertolak. Kenapa? Karena kita tadi lihat kan, kebutuhan utama jiwa manusia, ingin dimiliki, ingin dicintai, ingin dihargai. Nah, kalau Anda sebagai orang tua tidak memberikan itu kepada anak-anakmu, dia tidak akan punya nilai dimiliki, rasa disenangi, rasa berharga. Otomatis karena itu absen, maka rasa tertolak yang muncul. Kok gue ini tidak ada teman-teman yang mau bermain denganku ya? Teman-teman malu bermain denganku. Nah, ini saya punya problem dengan ini, saudara. Karena ya pola asuh. Nah, perkataan abusif dari orang tua ya, perkataan kasar, dasar anak gila, dasar kamu anak begini, bla 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 bla. Secara nggak sadar itu orang tua sedang bangun benteng, ya. Makanya kalau marah hati-hati, dijaga kata-katanya, ya. Ya juga berbicara sama diri saya sendiri ya. Makanya harus dikontrol. Padahal kita waktu itu marah yang tidak terkontrol, ya kan, meluapkan kemarahan, itu sedang membangun benteng. Anak-anak menyerapnya, komunikasinya kayak seakan-akan, ya, gue tidak diinginkan nih. Nah, dia akan pakai perasaan itu dalam berteman, dalam sekolah, dan lain sebagainya. Wow, ya teman-teman, ketika saya mengerti kebenaran ini, ternyata, wow, ya. Makanya tadi dibilang kalau kita tidak belajar tentang jiwa kita ini, ya nggak heran lu sakit jiwa. Dan sakit jiwa itu nggak selamanya harus ada di rumah sakit jiwa, enggak. Ada yang stadium ringan, sampai stadium yang mulai ngomong sendiri, dan sampai stadium yang udah berat. Oke. Nah, tindakan pilih kasih ini hati-hati nih. Anda punya anak, ya, kemudian Anda selalu muji yang satu, dan tidak pernah muji yang lain. Itu anak tiba-tiba ngerasa tertolak loh. Ya, jadi kebutuhan anak itu sebenarnya untuk dipuji. Kalau dia melakukan kesalahan, kasih tahu kesalahannya, dan habis itu jangan lupa dipuji. Karena pujian ini membantu anak-anak memiliki rasa dimiliki. Nah, tapi ini nggak berlaku kalau kita udah gede, ya kan? Udah gede minta dipuji terus, gitu kan? Enggak, itu hanya untuk waktu masa anak-anak, golden age ya, masa keemasan. Otak ini lagi berfungsi untuk cari tahu mana yang baik, mana yang enggak. Pembentukan prefrontal cortex ini, bagian di otak yang bagian depan ini yang membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Bernalar ya, kognitif itu di sini namanya prefrontal cortex itu lagi berkembang. Jadi dia harus dikasih tahu. Ya. Makanya kalau anak kecil ya dididik ya dengan kebencian, nggak heran gedenya jadi pembunuh manusia. Kenapa? Di sininya udah ditanamkan, membunuh itu nggak apa-apa, membenci itu nggak apa-apa. Ya.
Seperti itu. Nah, selalu dikritik, jarang memuji. Tahun 90-an dan tahun 2000-an, tahun 80, 90, dan 2000, itu berkembang suatu ajaran ya. Kalau orang dikritik terus-menerus, itu menjadi baik, menjadi sempurna. Ya. Makanya termasuk ilmu bela diri, martial arts, itu memakai ini. Makanya mereka ya militer juga ya nggak pernah memuji. Dikritik. Ya. Harus jiwanya tuh tough, keras. Nah, ini akhirnya sudah terbukti salah. Anda menciptakan pribadi-pribadi yang rusak. Ternyata pujian ya tepat pada tempatnya ya, nggak pakai topeng. Pujian itu punya kekuatan yang indah, saudara. Makanya Anda harus sering-sering muji saya ya. Enggak, maksudnya Anda harus mengerti, apalagi orang yang punya jiwanya rusak ya, pujian Anda ya, pujian Anda, ayo kamu bisa. Kata-kata afirmatif ya, kata-kata yang positif, kata-kata yang menerima, kamu bisa. Kamu tuh indah loh di hadapan Tuhan. Kamu tuh begini begitu. Itu punya nilai yang bagus. Ya, ternyata dua akar luka kita, kehilangan dan tertolak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian punya di area yang mana? Apakah Anda besar di area kehilangan, ya, kehilangan, atau Anda punya di area tertolak? Nah, untuk orang yang sering mengalami musibah, ya, apalagi di zaman corona ini, hati-hati dengan kehilangan. Ya. Kalau Anda tidak bisa memaknai kehilangan, Anda bisa benci sama Tuhan. Padahal kita tahu ya, bahwa segala sesuatu itu dipercayakan sama kita. Orang tua, anak mungkin. Kalau dia akhirnya berpulang kepada Tuhan, misalnya kena corona, ya Anda harus memaknai, Tuhan terima kasih. Kesempatan untuk bisa bertemu, punya orang tua yang luar biasa, punya orang tua yang dahsyat. Kalau sekarang mereka sudah pulang, terima kasih Tuhan. Punya orang tua yang seperti itu. Ya, jadi saya mengalami banyak kasus bertubi-tubi. Orang tuanya dipanggil, papanya dipanggil, mamanya dipanggil, kemudian saudaranya dipanggil. Ada yang istrinya, suaminya dipanggil. Ini berat sekali, saudara. Tapi kembali lagi, life goes on ya. Hidup tetap berjalan. Jadi kita harus bisa memaknai. Oke. Nah, sekarang kita lihat rantai penawan jiwa manusia. Ya, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Thank you, Pak Jujur Mute. Nah, jadi kita lihat skema ini mungkin bisa berubah-berubah ya. Cuman kita lihat nih, di dalam diri saya itu ternyata ada banyak racun. Racunnya ada berhala dalam hati ya. Saya berusaha mengejar untuk diterima semua orang, itu jadi berhala saya, gitu ya. Nah, kemudian ada luka batin. Luka batin ini yang tadi kita udah belajar ya, sedikit banyak kita udah belajar luka batin. Kemudian ada ANT, kita udah belajar kemarin, ANT, automatic negative thoughts, pikiran otomatis yang negatif. Ya. Atau intimidasi, setan tiba-tiba bilang sesuatu ya. Nah, dari sini muncul benteng penjajah. Saya mau tanya, mana yang paling parah? Benteng penjajah. Benteng penjajah. Oke. Benteng penjajah bisa jadi dari gabungan dari semuanya ini. Ya, makanya saya kasih warna ungu ya. Ini biasanya yang paling parah adalah benteng penjajah. Dan kita lihat ternyata penyebabnya bisa 4 hal ini. Wow. Makanya firman Tuhan bilang ya, apa yang aku tahu justru tidak aku lakukan. Tapi apa yang tidak aku inginkan justru aku lakukan. Ternyata kalau di breakdown, kalau dibagi, kalau dilihat secara detail, ternyata ada 4 racun yang selalu menjajah manusia. Sampai Anda mati pun, Anda akan mengalami ini semua. Nah, teman-teman, aku mau tanya, mana yang paling gampang dihilangkan? ANT intimidasi. Betul ya. ANT intimidasi. Minimal kalau Anda ikut pelajaran saya, Anda belum bisa menghilangkan ANT, belum bisa menetralkan pikiran negatif. Wah, itu keterlaluan. Ya, saya sampai berbusa-busa ngomong ini dan Anda nggak ngerti itu terlalu. Oke, jadi yang paling gampang adalah ANT, intimidasi. Thank you. Nah, kemudian berhala hati, luka batin, benteng penjajah, ini progresif ya. Puji Tuhannya, semuanya gampang diselesaikan. Karena apa? Makanya dia berikan penolong, Parakletos. Ya. Penolong ini Roh Kudus ini yang berdoa buat kita.
dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita senang, apapun, ada satu pribadi yang mau mengasihi kita 24 jam. Bukan pacar kita, bukan orang tua kita, tapi Roh Kudus ya. Jadi saya mengajarkan Anda memaknai dengan makna yang baru ya. Jangan lihat ini sebagai sesuatu yang berat. Katakan amin. Amin. Kalau Anda apalagi sudah bisa mengidentifikasi, Anda sudah mengerti kebenarannya, maka kebenarannya akan memerdekakan Anda. Oke. Amin. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Kok gua ini besarnya di benteng penjajah ya? Apa yang sudah dibangun di masa lalu? Kok gua ini besarnya luka-luka batin ya? Ya. Nah, bedanya apa antara benteng penjajah dengan luka batin? Kalau luka batin ya jelas ini berbicara tentang luka. Kalau benteng penjajah bisa jadi pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru tapi itu berakar di dalam diri kita. Nah, itu benteng penjajah. Ya. Oke, kita udah tahu perbedaannya. Nah, sekarang kita belajar gejala luka batin. Ada yang parah dan ada yang tidak parah. Yang tidak parah, people pleaser, mudah merasa bersalah, self-guilty. People pleaser ini berusaha untuk menyenangkan orang, ya, datang ke satu tempat berusaha menyenangkan orang, gitu. Kemudian rakus, pelit, takut kurang, ya. Oh, ternyata ini mungkin dia bisa jadi karena pernah punya luka batin, ya. Rakus, pelit, takut kurang, ya. Terus mengejar uang atau prestasi untuk merasa diterima. Ini bisa jadi pernah diolok-olok, saudara. Jangan mau sama Yosua, orang miskin, ya. Apalagi yang ngomong calon mertua, ya. Waduh, itu sakitnya dalam, ya. Di kedalaman 1000 kilometer dalam hati kita, saudara. Ya. Apalagi anaknya kita cintai. Tapi calon mertua bilang, jangan nikah sama ini. Itu lukanya bisa sangat dalam, saudara. Dan dalam kehidupannya, kalau luka itu tidak dibereskan, orang ini bisa mengejar uang, ya, mati-matian hanya untuk membuktikan diri, gitu ya. Ya, yang pernah ngalamin silakan angkat tangan, ya, dalam hati aja tapi. Oke. Tidak mudah percaya orang. Ya, di titik yang ringannya, orang yang nggak mudah percaya orang itu, ya tapi ini bagus ya, nggak mudah percaya orang sama orang. Tapi kalau ini keterlaluan, wah, saya sering kali ngelihat ini keterlaluan ya. Nggak mudah percayanya itu, waduh, nggak mudah percaya banget itu. Kayak seakan-akan setiap orang mau ciak dia. Setiap orang itu kayak mau ngambil keuntungan dari dia itu. Nah, itu bayangin, kalau itu parah, ini membelenggu pikiran dia, udah jadi benteng penjajah, bukan cuma sekedar luka, ini jadi benteng penjajah. Ngelihat orang gitu ya udah kayak berhati-hati tuh. Ini orang ngapain nih minta nomor handphone gua nih? Oh, pasti mau minta sumbangan nih. Oh, pasti mau makan duit gua nih. Ini orang ngapain nih begini-begini? Aduh. Capek. Gampang tersinggung, iri hati. Ya. Susah disenangkan ya. Ada orang ini yang susah disenangkan banget ya. Ternyata luka batin. Ya, saya nggak akan terlalu dalam ya, waktunya ternyata udah cepat sekali nih. Susah disenangkan. Udah tadi, rendah diri ya, minder, sombong, stubborn, keras kepala ya, cemburuan, curigaan ya, ini jelas ya. Apalagi orang yang pernah diselingkuhi ya, itu apa namanya? Langsung dia gampang dibunyikan alarmnya ya. Cemburuan, curigaan, moody ya, naik turun, perasaannya naik turun. Nah, sekarang kita titik parah. Parah ini bisa agresif dan gampang kasar. Apalagi kalau ada menyentuh luka batinnya ya. Itu tiba-tiba ya orang yang kita lihat kuat selama ini tiba-tiba kayak balon yang kita tusuk jarum ya. Duar gitu. Ada orang kelihatannya dalam segala hal dia bagus ya, tapi bagian kita menyentuh masa lalu luka batinnya itu seperti balon duar meledak gitu. Ini kok Yosua tiba-tiba kayak begini, kenapa? Oh, Anda sedang menyentuh luka batinnya. Oke. Jadi agresif dan gampang kasar, gampang meledak, gampang marah, kasus-kasus yang dia punya luka seperti itu. Kecanduan sesuatu. Psikopat, paranoid ya. Orang bisa jadi psikopat loh. Pengejaran akan sesuatu itu secara berlebihan ya. Gua harus dapetin apa yang gua inginkan. Itu bisa jadi karena dia itu punya luka batin. Bejat seksual, LGBT, bisa jadi nih ya, homoseksual, lesbi. Takut dan khawatir yang berlebihan. Ya,
Anda pernah lihat orang yang takut dan khawatirnya berlebihan? Wah, ini biasanya punya problem di situ nih. Pikiran negatif terus, dan ingin orang lain berpikir sama. Ingin racunnya itu disebarin. Ya. Pikirannya nggak pernah positif. Bahkan udah ada hal yang positif terjadi dalam dirinya, dia selalu bisa menemukan, gimana kalau ini ternyata cuman baiknya ada di depan doang. Tapi pada akhirnya jelek. Gitu kan? Dan orang yang kayak begini biasanya mencurigai Tuhan. Mana mungkin sih Tuhan kasih sesuatu yang baik ke dalam diri saya? Padahal terjadilah sesuai dengan perkataanmu ya. Nah, orang-orang kayak gini kasihan, saudara. Self-harm. Jadi berusaha menyakiti dirinya sendiri ya. Biasanya ini adalah orang yang suka yang suka menyalahkan, self-guilty ya. Orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri ya. Anda pernah tahu orang yang sampai ketika dia melakukan satu kesalahan, dia sampai jambak-jambak rambutnya, dia sampai cubit-cubit dirinya. Nah, ini ada sesuatu, luka batin yang parah. Dan tahukah Anda, penelitian yang sekarang menemukan bahwa orang yang autoimun itu adalah orang yang suka menyalahkan dirinya berlebih. Pada waktu Anda suka menyalahkan diri Anda ya, aduh Yosua kamu tuh goblok banget toh. Saya mangkel, saya itu marah sama diri saya sendiri yang berlebihan. Ketahuilah bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, sel darah putih itu melawan diri kita sendiri. Dan kalau ini terus-terusan muncul autoimun, bisa jadi muncul autoimun. Karena sampai sekarang para ahli itu bilang autoimun ini nggak diketahui secara pasti. Oh ternyata berhubungan dengan masalah batin. Oke, gila dan bunuh diri ya sudah pasti ya. Kalau orang luka batinnya terlalu parah, dia bisa loncat dari gedung, bunuh diri atau menjadi gila. Jadi luka batin ini ya parah, kalau nggak diselesaikan bisa parah. Ada yang kasus berantem sama istri, berantem sama suami, ada yang ditipu, ya apalagi ditipu sama pendeta, ya itu lukanya dalam banget itu. Ditipu sama orang yang sangat dipercayai, ya orang yang setahun lalu bilang I love you, sedap ya, ngomongnya aku cinta kamu sampai pada kematian. Baru 1 tahun dia juga orang pertama yang meninggalkan kita. Itu biasanya lukanya dalam. Jadi harus disembuhkan. Katakan amin. Ya. Amin. Nah, sekarang sumber luka batin. Sumber luka batin ini biasanya ya masa janin dan inner child. Inner child ini apa? Merupakan masa kecil kita, pengalaman masa kecil yang tidak atau belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Inner child selalu muncul pada orang dewasa dalam bentuk perilaku atau keadaan emosi yang tidak disadari, unconscious, alam bawah sadar, yang justru 80% mempengaruhi manusia. Ya, ini oleh Bradshaw tahun 92. Jadi inner child itu apa? Ini adalah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar ini dibentuk dari masa kita kecil. Nah, kemudian ada masa janin. Oke. Di bawahnya saya bacakan dulu, low self-esteem. Gambar diri, nilai diri yang rendah. Ortu yang selalu mengkritik dan tidak pernah memuji. Ini contohnya ya. Contohnya masa inner child itu biasanya ya sekitar 50% lebih ya, orang itu punya masalah dengan low self-esteem. Karena pada masa kecilnya, masa inner child-nya, orang tua selalu mengkritik, tidak pernah memuji, tidak pernah kasih nilai, yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, nah sekarang masa janin. Apa masa janin? Anda bisa mengerti ya? Luka batin seorang Yosua ini, 80% lebih mungkin, adalah masa saya inner child, dan bisa jadi masa janin. Nah, apa masa janin ini? Masa janin itu ketika Anda dikandung sama ibu Anda, ketika Anda dikandung, ternyata jiwanya itu menyatu, saudara. Nah, Anda bisa merasakan penolakan orang tua. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang belajar ya. Pada waktu masa kandungan, kalau Anda tidak diinginkan sama orang tua, itu ngefek setelah Anda besar. Ya, tiba-tiba ada suatu kayak rasa penolakan, tapi kalau diinget-inget, kapan saya ditolaknya, ya? Kalau Anda ditolaknya waktu umur 5 tahun, oh saya bisa menjelaskan. Oh, pada saat saya umur 5 tahun, saya mengalami peristiwa-peristiwa ini. Oh, itu masa inner child. Nah, waktu masa janin, pokoknya Anda ini ngerasa kayak tertolak aja. Tapi kalau diinget-inget, ya saya nggak inget. Saya nggak pernah ditolak nih. Tiba-tiba waktu saya berusaha mengingat-ingat itu, gelap semuanya. Gelap. Pokoknya rasanya tertolak. Oh, bisa jadi itu Anda ditolak pada waktu masa janin.
Jadi Anda, ibu-ibu, dengarkan kata saya, ketika Anda hamil, Anda harus menerima. Hai anakku, ya, pegang perutmu sendiri. Hai anakku, aku menerima engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, mengasihi engkau, mengasihi engkau. Oh, itu ternyata, saudara, yang namanya tali pusarnya aja bersatu, kan? Itu ternyata ngefek. Nah, kalau Anda punya luka batin karena masa janin, Anda harus mengampuni. Tuhan, aku mengampuni orang tua. Saya punya, saudara, ternyata. Rasa tertolak saya ini combo, ya. Wah, paket hemat, ya. Masa janin saya ditolak, masa inner child saya ditolak. Roh Kudus ngasih tahu saya. Waktu saya berusaha untuk menyelesaikan ini semua, ya. Tuhan, ya aku jelas. Bagian-bagian yang orang tua melukai saya udah mengampuni. Satu persatu, ya, detail, ya. Tapi ada satu bagian ini kok kayak gelap, ya. Gelap. Oh, ternyata pada saat itu, saya gali lebih dalam, orang tua saya, mama dan papa lagi berantem, nih. Jadi kayak seakan-akan si jabang bayi ini beban. Nah ini, saudara, ternyata bayangin. Banyak kan kayak gini. Anak nggak jadi diaborsi. Apa mungkin bisa seneng? Ya kan? Hamil di luar nikah. Apa mungkin orang tuanya bisa seneng? Oh, terima kasih ya, kamu lahir nggak pada tempatnya. Itu pasti penolakan. Nah, penolakan ini jadi setiap dari kita itu bukan cuma inner child doang. Masa janin ini juga kontribusinya besar, saudara. Orang tua yang lagi miskin pada waktu hamil, ya, itu bisa jadi menolak loh. Ya elah, kenapa kamu lahir di saat yang nggak tepat, nak? Itu udah penolakan. Oke, next. Nah, ini alam bawah sadar, ya. Coba salah seorang baca. Saya minum dulu. Ya, tolong kasih saya waktu istirahat, ya. Sebentar. Silakan dibaca. Kumpulan hal-hal berkesan baik, memori baik, dan buruk yang dibangun sedari kecil yang 80%, 90% mempengaruhi pikiran. Ya, jadi lewat gambar itu saya berharap Anda mengerti, ya. Conscious mind, pikiran yang bisa kita kontrol, alam sadar kita, itu ternyata cuma 10%. Kesadaran saya, bagaimana bentuk wajah saya, bagaimana diri saya, itu cuma 10% ternyata. Nah, tapi yang 90% ini yang nggak kelihatan, dan itu kontrol saya. Jadi alam bawah sadar kita ini perlu untuk dibersihkan. Rick, kalau waktunya sudah habis, tolong saya di-cut, ya. Mungkin banyak akan saya lanjutkan kapan-kapan. Kalau ada waktu, saya akan lanjutkan. Nah, alam bawah sadar ini apa? Ya, gambarnya abstrak. Tes paling sederhana untuk melihat isi alam bawah sadar seseorang adalah saat kaget. Bisa dengan dikagetin, dicubit, atau kaki diinjak. Respon apa yang diberikan? Contohnya, ya, saya tiba-tiba ngagetin Erik, ya. Saya tiba-tiba ngagetin dia. Nah, kata apa yang keluar kaget gitu kan? Biasanya kan ada orang yang kata-katanya porno gitu kan, kata-katanya kotor. Gitu. Alam bawah sadarnya mungkin, ya, itulah isinya, dipenuhi hal-hal itu. Gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tapi mendominasi kita. Nah, contoh alam bawah sadar itu menyetir mobil. Pertama awal saya, Yosua, ayo kamu datang ke rumahku. Misalnya Erik bilang kayak gitu, ya. Pertama kali saya pergi ke rumahnya Erik. Oke, 5 menit lagi, ya. Kita akan selesaikan. Pertama kali saya nyetir mobil ke tempat Erik, maka itu menggunakan alam sadar, ya. Oh, tempatnya yang mana, ya? Nyari alamatnya. Tapi setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya. 5 kali ke atas, itu sudah alam bawah sadar. Saya sambil nyanyi-nyanyi, saya sambil teleponan, saya bisa datang ke tempatnya Erik, ya. Itu alam bawah sadar contohnya, ya. Nah, jadi untuk membersihkan alam bawah sadar ini disebut juga healing memory. Menyembuhkan memori. Alam bawah sadar kita ini salah satu isinya memori-memori, ya. Bukan menghapus atau mengubur memori tersebut, tapi pemberesan secara dewasa, memberikan makna baru atas memori negatif. Nah, ini yang menarik nih, teman-teman. Kita seringkali ngomong mengampuni dan melupakan. Nah, sebenarnya apakah benar melupakan sih? Banyak ahli bilang, ya, sebenarnya itu nggak tepat. Mengampuni dan tetap mengingat, tapi memberikan makna baru. Jadi waktu mengingat kesakitan yang ditimbulkan sama mantan istri kita, mantan suami kita, orang-orang yang menyakiti kita, itu kita masih ingat perbuatannya,
Bukan dilupakan begitu tiba-tiba kayak lupa hilang ya. Enggak. Tapi kita menghadapi itu dan memberikan makna baru. Oh ya, dulu dia berbuat kesalahan kayak gitu. Tapi ketidakmengertian dia, dan sekarang saya sudah mengampuni. Nah, jadi sebenarnya bukan mengampuni dan melupakan ya. Kayak Tuhan Yesus ya, Tuhan kita ya. Dia orang yang sangat detail. Ya. Tidak mungkin melupakan dalam artinya benar-benar lupa, enggak. Tapi sudah enggak punya kuasa untuk nyakiti hati kita lagi. Bayangin ya Tuhan Yesus ya, orang dengan manusia dengan pengetahuan yang sempurna ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ya. Muridnya bilang, Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan aku akan begini, bla bla bla. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkali aku. Mana mungkin Tuhan yang bisa mengerti masa depan dengan gampang melupakan segala hal? Enggak. Tapi dia mengampuni, memaknai hal yang baru. Nah, jadi membersihkan alam bawah sadar kita ini bukan berarti kita itu melupakan, enggak. Tapi pemberesannya adalah memberikan makna baru. Iya ya, dulu gua dikhianati, dulu gua disakiti ya. Berikan makna baru. Ampuni. Nah, ini yang luar biasa. Ketika saya belajar tentang alam bawah sadar ini ya, Tuhan Roh Kudus kasih tahu. Cara untuk menggantikan memori-memori yang jelek, ya, menggantikan memori yang jelek adalah dengan menambahkan memori yang baru yang positif. Anda tahu prinsip pleasure, belepotan bahasa Inggris. Kesenangan lawan kesenangan. Kesenangan yang jelek, ya, kesenangan daging harus digantikan dengan kesenangan, tapi yang positif juga. Nah, ini sama. Maka memori yang jelek, memori yang sudah yang jelek itu, ayo lepaskan. Gantikan dengan memori-memori yang bagus. Gantikan dengan yang bagus. Dan salah satu caranya adalah menghafal firman Tuhan. Katakan menghafal firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi untuk membersihkan dirimu dan diri saya ini dengan entah trauma apapun, pengalaman apapun, dengan Anda menghafal firman Tuhan, itu lama-lama mendarah daging dan mengubahkan kita. Makanya saya belajar menghafal firman Tuhan. Oke, saya akan akhiri di sini. Slide saya masih ada separuh ya. Nanti kita akan selesaikan. Oke, katanya materi jangan dikebut. Saya rasa saya setuju. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Ini masih banyak teman-teman materinya ya. Anda baru mendapatkan pembukaan. Ya, nanti ada prinsip-prinsipnya, ada contoh-contohnya. Oke, kita akan selesaikan di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan tutup dalam doa ya. Rick, apakah boleh ada tanya-jawab atau enggak? Langsung kita tutup. Kalau ada pertanyaan, silakan 1 atau 2 pertanyaan aja. Oke, ya silakan. Kalau teman-teman yang malu, silakan chat ya. Ada? Dari sini ada? Jelas katanya kok. Jelas ya. Mungkin Oke. dari Zoom ada yang mau bertanya nggak? Teman-teman kalau malu nanti enggak apa-apa ya. Mungkin bisa japri ke saya ya. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi kita untuk bisa lepas dari luka batin. Oke. Kalau enggak ada, saya mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Apabila anak memerdekakan, maka kami benar-benar merdeka. Tuhan, aku berdoa untuk setiap dari orang yang datang di Zoom ini, Tuhan, juga yang nanti akan ditonton lewat YouTube, Tuhan. Ada kebebasan, ada kemerdekaan, Tuhan. Kami bisa mengidentifikasi setiap luka batin kami. Kami bisa menang dari segala luka batin ini, Tuhan. Puluhan tahun kami hidup, mungkin belasan tahun kami hidup, dan kami tinggal bersama dengan luka batin. Dan ini saatnya kami katakan bye-bye. Kami katakan lepas dari ini semua. Aku berdoa Tuhan, satu persatu untuk mereka yang luka batinnya parah Tuhan, yang menderu mereka, menawan mereka, menyiksa mereka siang dan malam. Dibebaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat. Thank you, Koyos.